Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Meskipun sudah hampir 8 bulan kita tidak dapat bertemu bersama-sama di gedung gereja ini, tetapi saya yakin kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mulai ibadah hari ini, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita puji Dia, kita tinggikan Dia, karena Dia adalah Allah yang begitu baik. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, sebab Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, sebab Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami, baik itu suka maupun duka. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali beribadah hanya kepadamu. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, yang mau sertai ibadah hari ini, meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kasih-Mu ada buat hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jikalau kita bisa melayani Tuhan, jikalau kita bisa beribadah, berdoa, itu semua bukan karena kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi itu semua karena Dia, bukan karena kebaikanku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Biarlah musik tetap memainkan pujian ini. Kita mau berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa bukan karena kekayaan kita, bukan karena apa yang kita miliki hari ini, kita bisa beribadah di hadapan Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Mari jemaat, kita mau mengakui setiap dosa kesalahan yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini setiap doa kami. Engkau yang mengetahui hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, yang mau layakkan kami, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Tuhan yang mau sucikan kami sehingga kami lebih lagi bisa menyembah Engkau, lebih lagi bisa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dengan tetap bangkit berdiri bersama seluruh umat percaya, kita mau mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita terima kuasa Tuhan, kita terima kemenangan dari Tuhan. Dengan penuh sukacita dan semangat kita pujikan pujian ini. Kami terima. Sambil tepuk tangan ya. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, di situ pasti
mujizat Tuhan terjadi. Jemaat, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Syakoksin. Biarlah di dalam hidup kita yang terutama adalah memuji Tuhan, meninggikan dan memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi dengan penuh sungguh kita pujikan pujian ini yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Sekali lagi kita katakan haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah situasi yang masih belum membaik, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan sebentar kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Satu tema yang sangat penting yaitu sehati, sepikiran, dan setujuan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat satu gambar yang saya punya. Ada sebuah gambar yang menggambarkan ada cukup banyak orang, kurang lebih 8 orang, 8 sampai 10 orang mencoba mengangkat satu bagian dari bangunan untuk mendirikan satu bangunan yang lebih besar lagi. Kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau melihat gambar ini, kira-kira 8 atau 10 orang ini mampu tidak mengangkat sebagian dari bangunan ini? Kira-kira mampu tidak? Mungkin ada di antara kita yang berkata, wah mampu karena 8-10 orang. Mungkin di antara kita ada yang berkata tidak karena cukup berat nampaknya. Nah, menurut saya ini seharusnya mereka bisa, tetapi dapat saja mereka tidak bisa mengangkat itu kalau mereka tidak mempunyai kesehatian,
dan mempunyai pikiran yang sama dan tujuan yang sama untuk bisa mengangkat bangunan ini bersama-sama. Pernah saya mengadakan satu percobaan sederhana, satu kelompok orang saya ajak untuk melakukan satu tugas, tetapi saya menentukan sebagian orang ini untuk menjadi pengganggu. Nah, tugas yang sederhana yang saya berikan ini tidak pernah tuntas. Karena apa? Karena kelompok ini walaupun bersama-sama tetapi mereka tidak sehati, tidak sepikiran dan tidak setujuan. Sehingga kalau kelompok ini sehati, sepikiran dan setujuan, mereka akan bisa bersama-sama melakukan banyak hal pekerjaan, termasuk pekerjaan yang berat. Oleh karena itu tema hari ini sangat penting, sehingga sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah dan juga sebentar kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami rindu supaya waktu-waktu di mana kami membaca, belajar firman Tuhan dan merenungkan itu tidak sia-sia, tapi melaluinya Roh Kudus bekerja di hati kami, menolong supaya memberikan pengertian dan kebenaran-kebenaran yang penting itu dapat tertanam dalam hidup kami. Bahkan kami dapat hayati dalam hidup kami secara pribadi, keluarga, gereja, bahkan masyarakat. Tolonglah Tuhan. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai keempat. Filipi 2 ayat yang pertama sampai keempat. Filipi 2 ayat yang pertama sampai keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu satu ungkapan. Jadi karena dalam Kristus. Nah, di dalam Filipi ini berulang-ulang ada ungkapan dalam Kristus. Berbicara mengenai ketika seorang atau kelompok orang hidup dalam persekutuan dengan Kristus, memberikan diri, percaya, bertobat, dan berada dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi karena dalam Kristus, kalau kita pribadi ataupun kelompok kita ada di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan Kristus, maka dikatakan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, ayat 2, Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, yang akan menjadi fokus perenungan kita ada di dalam ayat 2. Kita lihat sekali lagi ayat 2. Paulus berkata, mengungkapkan dalam suratnya kepada jemaat Filipi ini, oleh karena di dalam Kristus ada nasihat dan lain-lain, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dia rindu mengalami sukacita yang sempurna. Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan ketika melihat apa? Hendaklah kamu, berbicara kepada jemaat di Filipi, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Memang tema kita yang diberikan itu sehati, sepikiran, setujuan, mengambil dari 3 bagian ya. Sehati, sepikir, satu tujuan. Tapi sebetulnya di dalam ayat ini ada 4 frase yang penting. 4 frase yang penting. Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini apa? Yang pertama, being of the same mind, ya, mempunyai satu pikiran, ya, dalam keadaan satu pikiran. Kemudian maintaining the same love, memelihara satu kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, disatukan dalam satu roh. Dan yang keempat, ya, mempunyai satu tujuan yang sama, ya. Sehingga kita bisa lihat dalam bagian ini, ketika kita merenungkan tema sehati, sepikiran, dan setujuan, ada 4 frase yang diungkapkan oleh kitab suci, yaitu mempunyai pikiran yang sama. Pikiran yang sama yang bagaimana? Kita melihat nanti
pikiran yang sesuai dengan Kristus. Kemudian kasih yang sama. Kasih yang bagaimana? Kita bisa mendapatkan prinsip kasih yang benar, yaitu ketika kita merenungkan kasih Allah di dalam Kristus sendiri. Kemudian yang ketiga, disatukan dalam roh atau dalam keadaan roh yang sama atau mempunyai keharmonisan. Berbicara mengenai kesatuan roh. Oleh karena kita adalah tubuh Kristus. Yang keempat, setujuan. Tujuan apa? Banyak orang mempunyai tujuan masing-masing. Tetapi kalau kita lihat kitab suci, kita mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tujuan Allah, yaitu memuliakan Allah. Sepikiran, pikiran yang serupa dengan Kristus. Dan kalau Bapak Ibu membaca ayat 5-8, kita bisa menemukan bagaimana pikiran Kristus itu atau perasaan Kristus itu bagaimana. Akan nampak bahwa Kristus itu menyatakan kerendahan hatinya. Akan nampak bahwa Kristus itu mau berkorban. Dan yang ketiga, Kristus itu apa? Menunjukkan ketaatan, mau taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga ketika kita berbicara, kita rindu mempunyai sepikiran, ingatlah pikiran Kristus. Kristus yang mau merendahkan hatinya, Kristus yang mau berkorban, Kristus yang mau taat, rela taat sampai mati di atas kayu salib. Dan ketika kita berbicara mengenai kita rindu sehati yang bagaimana? Ya, kita bisa meneladani hati Allah di dalam Kristus atau hati Kristus sendiri. Bagaimana hati Kristus? Kita bisa melihat bahwa Kristus adalah pribadi yang menerima dan mengasihi siapa saja tanpa membeda-bedakan orang dengan latar belakangnya, baik strata sosial, ekonomi, pendidikan maupun gender atau jenis kelamin. Kita bisa lihat orang di dalam ketidaksempurnaan pun, dalam keberdosaan pun, Kristus terima dan Kristus mengasihinya. Ketika kita merenungkan prinsip sehati, mari kita merenungkan sehati, hati yang serupa dengan Kristus sendiri. Dan yang ketiga, ketika bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai satu roh atau dalam keadaan harmonis. Bagaimana kita bisa satu roh dan dalam keadaan harmonis? Ingatlah bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita berbeda-beda, merupakan anggota tubuh yang berbeda-beda. Wujudnya beda-beda, fungsinya beda-beda, tetapi kita diingatkan, kita dapat bersama-sama oleh karena kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai macam anggota dan fungsi yang berbeda-beda. Dan ketika kita merenungkan setujuan, tujuan apa? Tujuan yang dia dalam kitab suci jelas bahwa tiap orang percaya dipanggil untuk memuliakan Allah. Sehingga ketika kita memikirkan sehati, sepikiran, setujuan, mari kita memikirkan sehati, hati Kristus. Kita memikirkan setujuan, tujuan Allah. Kita memikirkan sepikiran, pikiran apa? Pikiran Allah juga. Nah, sehingga dalam situasi yang serba tidak menentu ini, mari kita meneguhkan bagaimana kita sehati, sepikiran, setujuan dalam hidup kita bersama, khususnya ketika kita diizinkan Tuhan melewati masa pandemi ini. Ketika kita harus menghadapi pandemi yang luar biasa ini, adakah kita sehati, adakah kita sepikiran, adakah kita setujuan? Nah, mari kita membangun sehati, sepikiran, setujuan itu dalam level apa? Pribadi, dalam level keluarga, gereja, bahkan kemudian ditularkan dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa sehati, sepikiran, setujuan dalam melawan pandemi COVID ini? Kita pribadi harus mendisiplin. Kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan pedoman 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Hanya mungkin kita bisa melawan kalau pribadi ini kita belajar untuk sehati, sepikiran, setujuan. Saya secara pribadi menerapkan disiplin 3M. Tidak hanya saya pribadi, kemudian saya tularkan dalam lingkup keluarga saya,
dalam seluruh anggota keluarga kita belajar bersama-sama supaya sehati, sepikiran, setujuan untuk melawan ini. Kalau tidak bisa. Kalau hanya sebagian keluarga melakukan ini, kemudian yang lain tidak, bisa saja kita menghadapi satu masalah yang serius karena pandemi ini. Sehingga sehati, sepikiran, setujuan harus kita terapkan dalam pribadi kita. Saya rindu bersama-sama dengan anggota keluarga saya, sehati, sepikiran, setujuan untuk melawan pandemi ini, untuk menghadapi pandemi ini. Nah, dalam hidup saya sebagai seorang pendeta dan juga sebagai seorang dosen, mau tidak mau kan tidak bisa di rumah terus. Harus bertemu dengan orang, harus bertemu dengan mahasiswa, harus bertemu dengan rekan kerja. Nah, tetapi saya harus menerapkan bagaimana saya harus menjaga hati, pikiran saya, tujuan saya untuk bisa menghadapi ini. Nah, memang tidak enak, saudara, dalam situasi yang tidak gampang ini kita harus mengalami keterbatasan. Hal yang sederhana ketika dalam kehidupan bersama dosen di STT kami ini, kami tiap pagi itu ada waktu snack bersama. Kalau dulu kita bisa bergurau begitu rupa di ruang dosen makan bersama. Sekarang ini kita mencoba membatasi. Saya pun biasanya mengambil snacknya, makan di kantor saya, kemudian kembali ke ruang dosen berbicara dengan tetap menggunakan masker. Karena apa? Saya harus menjaga itu untuk siapa? Untuk orang lain, untuk keluarga saya. Nah, di dalam keluarga kami juga kami berusaha untuk menjaga. Nah, kalau kita tidak sehati, sepikiran, setujuan tidak bisa. Kalau sebagian menjaga, sebagian tidak bisa. Sehingga kita harus belajar bersama-sama. Memang tidak gampang, saudara. Kadang kalau anggota keluarga bisa disiplin, bagaimana dengan pembantu? Tapi kita harapkan para pembantu, asisten rumah tangga, para perawat yang ada di rumah pun juga melakukan hal itu. Karena kalau tidak, kita akan menghadapi situasi yang tidak gampang. Sehingga sehati, sepikiran, setujuan dalam masa-masa ini sangat penting untuk kita terapkan level pribadi kita dan keluarga kita, bahkan juga gereja kita. Nah, saudara, memang beberapa gereja sudah mulai melakukan ibadah, baik streaming kemudian dihadiri oleh sebagian jemaat. Saya perhatikan ada gereja-gereja yang sangat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tapi saya juga merasa ada beberapa gereja yang mungkin agak longgar dan saya khawatir. Nah, dalam kaitan dan hal itu, dalam level tidak hanya pribadi, keluarga, tetapi gereja kita juga kita harus sehati, sepikiran, setujuan dalam menghadapi ini. Kita berdoa supaya gereja-gereja kita tidak menjadi klaster untuk penyebaran virus ini. Hanya bisa dengan anugerah Tuhan dan upaya kita menjaga sehati, sepikiran, dan setujuan ini. Supaya melalui pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, akhirnya juga berpengaruh ke masyarakat. Kita bisa menularkan prinsip yang penting dalam kehidupan yang diajarkan oleh kitab suci ini. Sehati, sepikiran, setujuan kita bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Dan kita tahu juga bahwa kita tidak tahu sampai kapan kita harus menghadapi ini. Mungkin sampai tahun depan, sampai 2 tahun lagi kita tidak tahu. Sehingga prinsip sehati, sepikiran, setujuan ini harus tetap kita terapkan dalam hidup kita, khususnya kita yang melayani, rindu melayani Tuhan dalam era COVID ini. Saudara, dalam masa-masa ini banyak orang yang mengalami stres dan saya memperhatikan ada 2 kelompok utama yang mengalami stres. Yang pertama adalah kelompok anak-anak yang harus belajar di rumah. Bukan masalah belajar di rumah, karena kehilangan kesempatan untuk bermain dengan teman-teman yang seusianya. Bahkan juga tidak semua orang tua mampu mengajar anak dengan baik. Sehingga menimbulkan stres yang cukup untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Sehingga ini kelompok yang mengalami stres yang cukup berat. Dan kelompok yang lain adalah kelompok-kelompok lansia yang tidak bisa kemana-mana. Yang ketika akan keluar
anak-anak atau menantunya menahan, mama, papa di rumah saja karena bahaya. Bahkan keluar ke supermarket pun dilarang. Oleh karena kekhawatiran itu memang tidak bisa disalahkan larangan itu, saudara. Saya memperhatikan ada 2 kelompok ini yang mengalami cukup stres karena pandemi. Sedangkan yang di tengah-tengah masih lumayan. Kita sewaktu itu bisa naik motor keluar, naik mobil keluar, kemana-kemana sebentar walaupun tetap kita hati-hati. Tapi 2 kelompok ini seringkali mengalami situasi yang tidak gampang. Nah, bagaimana kita menolong kelompok-kelompok ini? Baik kelompok anak-anak maupun kelompok-kelompok yang lanjut usia. Di dalam masa ini kita juga makin mendengar orang mengalami kesulitan ekonomi. Orang tidak bisa bekerja 5 atau 6 hari, mungkin hanya bekerja 2 hari, 3 hari. Nah, saudara kalau bekerja 2 hari atau 3 hari dan gajinya masih full, tidak ada masalah. Ya. Tetapi realita bekerja separuh juga gajinya separuh biasanya itu. Dan kita mengalami kesulitan, walaupun ya baru-baru ini ada seorang gubernur yang menasihati bahwa pegawai negeri jangan menabung, tetapi mari belanja menggunakan uangnya untuk belanja supaya roda ekonomi ini bisa berjalan dengan baik oleh karena orang melakukan pembelanjaan yang konsumtif sehingga roda ekonomi bisa berjalan. Menurut saya nasihat ini baik untuk mereka yang mempunyai uang. Tetapi untuk kita yang tidak tahu sampai kapan kita ini bisa bertahan, tentu kita mengalami kesulitan ekonomi. Kita juga mungkin mendengar bagaimana banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut ataupun menutup usahanya karena ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Kita juga dalam saat ini pada awal-awal pandemi kita mengadakan ibadah online, ada yang ibadah streaming dan lain-lain. Dan wah, kita senang dengan ini. Tapi menjadi satu pertanyaan, apakah apa yang kita lakukan ini sudah menyentuh, sudah menjangkau kebutuhan jemaat-jemaat kita masing-masing? Sekarang mulai banyak gereja yang memikirkan, rasanya tidak cukup untuk melakukan ini dan itu. Nah, dalam kaitan dengan hal itu, apa yang kita lakukan? Prinsip yang diajarkan kitab suci ini penting. Kita perlu belajar menjaga kesehatian kita. Kita perlu belajar menjaga sepikiran kita dan setujuan kita. Supaya apa? Dalam situasi yang tidak mudah ini, kita boleh belajar sehati, sepikiran, setujuan, duduk bersama-sama, memikirkan bagaimana kita bisa melayani orang-orang ini. Baik anak-anak yang mengalami peningkatan tingkat stres ini, maupun lansia, maupun kelompok-kelompok usia produktif yang mengalami kesulitan ekonomi, supaya pelayanan kita ini bisa menyentuh. Kalau ditanya saya pun saya tidak tahu, saudara, hari-hari ke depan ini pelayanan gereja ini akan bagaimana. Oleh karena itu, kita sebagai jemaat, sebagai aktivis gereja, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, memberikan kesehatian, sepikiran, setujuan bagi pemimpin-pemimpin gereja kita untuk boleh memikirkan ke depan bagaimana pelayanan-pelayanan ini. Saudara, hari ini kita merenungkan satu tema yang sangat penting, sehati, sepikiran, dan setujuan. Tantangan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, kalau tidak sehati, sepikiran, setujuan, kita tidak akan mampu menghadapi. Walaupun kita sudah sehati, sepikiran, setujuan, tidak menjamin kita untuk bisa mengatasi semua itu. Tetapi ini merupakan satu modal besar untuk kita bisa menjalani kehidupan di depan ini. Sehingga Paulus mengungkapkan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, di dalam situasi yang sulit ini, mari kita menghentikan ya pertikaian-pertikaian, diskusi-diskusi yang tidak perlu. Tetapi kita justru menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, menyatukan tujuan kita. Hati yang serupa Kristus, pikiran yang serupa Kristus, tujuan yang memuliakan Allah. Sehingga kita boleh melewati hari-hari di depan bersama-sama bergandengan tangan dengan Tuhan.
sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa berkarya melalui kita, melalui gereja kita di dalam situasi-situasi yang sulit ini. Saya beberapa kali menceritakan ini dan menurut saya luar biasa. Dalam situasi yang sulit ini, semua orang mengalami kesulitan. Mungkin ada sekelompok orang yang tidak mengalami kesulitan. Tetapi rata-rata kita mengalami kesulitan. Ada seorang ibu yang menelpon saya dan berbicara kepada saya, perusahaan, usaha keluarga mereka pun mengalami kesulitan. Tetapi dalam situasi yang seperti ini justru Tuhan berbicara kepada pasangan Kristen ini, keluarga Kristen ini. Untuk apa? Untuk memikirkan tidak hanya dirinya, untuk memikirkan tujuan yang lebih besar daripada hanya hidup dirinya. Akhirnya ibu ini bersama suaminya memutuskan untuk mengambil dana cadangan dalam keluarganya untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Karena mereka melihat bahwa dalam masa-masa ini pekerjaan Tuhan mengalami penurunan dukungan oleh karena memang situasi yang dihadapi. Ibu ini berkata, usaha kami mengalami kesulitan. Tapi kami kalau bisa diizinkan lewat tahun ini, oleh karena berkat Tuhan kami sudah bersyukur. Tetapi kami juga ingin diingatkan oleh Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini justru kami dipanggil untuk berbagi. Saudara bisa bayangkan saudara kalau orang-orang seperti itu ada di antara kita. Orang-orang seperti itu mengajak kita, mari kita sehati, sepikiran, setujuan. Kita melawan, menghadapi pandemi ini. Kita mengembangkan pelayanan apa ke depan dalam situasi seperti ini. Saya yakin bahwa Tuhan dapat memakai setiap kita, keluarga kita, dan gereja kita untuk tidak kalah dengan pandemi ini. Tapi justru melihat dalam situasi yang sulit, oleh karena kita belajar sehati, hati Kristus, sepikiran, pikiran seperti Kristus, setujuan, tujuan Kristus memuliakan Allah. Kita akan melihat karya Tuhan di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, gereja kita, dan menjadi berkat dalam masyarakat yang lebih luas. Kiranya Tuhan menolong kita dan memakai kita untuk tetap sehati, sepikiran, setujuan dalam level pribadi, keluarga, gereja kita, dan kita hadir menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau tahu Tuhan apa yang kami hadapi, bahkan kami juga ingin menyerahkan diri kami. Karena apapun yang terjadi tentu dalam seizin dan rencana Tuhan. Ketika kami juga diizinkan untuk hidup dalam masa pandemi yang luar biasa ini, yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami, baik hidup kami pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Bahkan kami tidak dapat lagi beribadah, bergereja secara normal. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap kokoh untuk menjaga kesehatian kami, sepikiran kami, setujuan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Kami rindu boleh mewujudkan hal itu dalam level pribadi, keluarga kami, bahkan gereja kami. Sehingga dalam situasi yang sulit ini justru kami melihat karya Tuhan melalui kami, melalui keluarga kami, melalui gereja kami. Tolonglah hamba-hamba-Mu, tolonglah para majelis, tolonglah kami semua, supaya kami tetap bergandeng tangan, menjaga kesehatian, menjaga pikiran yang sama dan tujuan yang sama untuk kemuliaan nama-Mu. Dengar doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Syakoksin. Dengan menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena apa yang Dia perbuat dalam hidup kita begitu baik, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja
ataupun dikumpulkan di rumah masing-masing untuk kemudian dibawa ke gedung gereja. Kita pujikan pujian, Ku Bersyukur Bapa. Berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan yang mau pakai uang-uang persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa menyerahkan untuk persiapan pilkada yang akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang mau sertai jalannya pilkada serentak ini. Biarlah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini kami dapat memberikan suara kami untuk memilih pemimpin-pemimpin bagi kota maupun daerah kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pandemi COVID-19 ini yang kami nggak tahu kapan akan berakhir, tetapi kami tahu bahwa penyertaan-Mu itu ada buat kami. Kiranya kami boleh mematuhi setiap protokol kesehatan. Biarlah kami boleh terus ya Tuhan mempunyai harapan dan iman yang hanya daripada-Mu saja. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami, persiapan ibadah Natal. Kiranya Tuhan yang mau sertai setiap hal yang akan kami kerjakan. Biarlah itu memuliakan nama-Mu. Berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya Surabaya. Setiap pergumulan hidup mereka, baik itu pekerjaan, rumah tangga maupun studi mereka, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti setiap pergumulan hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang akan terus menopang kami. Ini kami Tuhan, ini setiap doa kami.
biarlah Tuhan yang mau jawab sesuai kehendak dan rencana-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah hari ini dengan pujian doksologi, doa berkat, dan ditutup dengan Amin Song. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus engkau dan aku, kiranya kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita dari kekal hingga kekal, pimpinan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai, dan mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Biarlah melalui ibadah yang kita lakukan, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Bapak Ibu, saya terus mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap menjaga kesehatan, Bapak Ibu tetap menggunakan masker dan menjaga jarak dimanapun Bapak Ibu berada, supaya melalui semua hal itu kita juga boleh dilindungi oleh Tuhan, kita boleh dijauhkan dari infeksi virus corona COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penata layan hari ini yang sudah melayani. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan Bapak Ibu dan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Demikian juga untuk hambanya Pendeta Syak Kosin, dosen dari STT Aletheia Lawang yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mewakili majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus mengingatkan kepada setiap kita supaya ketika kita beribadah secara online, kita mengikutinya mulai dari awal sampai akhir, ya, tidak diikuti mulai dari khotbah terus kemudian di stop terus kemudian bye-bye, bukan. Mulai dari votum dan salam sampai dengan doa berkat kita harus ikuti mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena ibadah online ini bukan kalau kita menonton YouTube saja, tetapi ini adalah sebagai pengganti ibadah kita secara offline, karena saat ini karena pandemi kita tidak bisa berjumpa secara offline. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus menghimbau Bapak Ibu untuk mengikuti ya PA yang diadakan setiap hari Kamis di Instagram Live. Demikian juga untuk pemutaran ulang di channel YouTube untuk PA kita setiap hari Selasa pukul 7. Demikian juga ada doa setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat. Ya, biarlah melalui semuanya ini kita boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam melewati masa-masa pandemi.
Tidak terasa sebentar lagi kita akan memperingati Natal. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk persiapan ibadah Natal yang sedang dipikirkan oleh majelis ataupun dari panitia. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai segala persiapan yang dilakukan. Demikian juga Bapak Ibu, ya, ketika kita mengikuti untuk ibadah sekolah minggu di SM Yosia, mari Bapak Ibu, kita juga mendoakan untuk kesehatan dari anak-anak kita dan orang tua dari siswa-siswi sekolah minggu kita. Ya, kiranya mereka juga terus dilindungi dan mereka juga terus dijagai oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir dan yang tidak kalah penting, tahun depan bulan April tahun 2021 masa periode kemajelisan akan berakhir. Nah, saat ini majelis sedang mengumumkan beberapa nama calon yang sudah dihubungi dan didoakan, biarlah mereka juga boleh menyanggupi pelayanan yang diberikan atau ditawarkan kepada mereka, dengan harapan supaya melalui pelayanan mereka gereja Tuhan semakin dikembangkan, gereja Tuhan semakin dimajukan. Demikian warta pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.